Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Faturrahman dari kelas Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat. Makalah saya ini berjudul tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Pemasaran juga dikatakan merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan bisnis dalam rangka menjual produk kepada konsumen industri maupun konsumen akhir. Berapapun produk yang dihasilkan, kualitas produk yang dipakai, strategi harga yang ditetapkan, dan seefisien pembiayaan proses produksi, tanpa kegiatan pemasaran yang baik dan tepat, hanya akan menumpuk produk di gudang. Dan rumusan masalah. Permasalahan yang akan penulis bahas dalam makalah ini adalah bagaimana pemasaran mempengaruhi nilai pelanggan. Yang kedua, bagaimana perencanaan strategis dilaksanakan pada tingkat organisasi yang berbeda. Yang terakhir, apa cakupan rencana pemasaran. Kemudian kita masuk ke bab 2, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana pemasaran yang mendalam dan kreatif yang dapat memandu kegiatan pemasaran. Pengembangan strategi yang benar sepanjang waktu memerlukan disiplin dan fleksibilitas. Pemasaran dan nilai pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti dari pemasaran. Sarana dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Kemudian proses penghantaran nilai. Pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat suatu dan kemudian menjualnya. Pandangan proses bisnis baru menempatkan pemasaran pada awal perencanaan. Sekarang, produk perusahaan melihat diri mereka sebagai bagian dari proses penghantaran nilai. Urutan penciptaan dan penghantaran nilai dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, memilih nilai. Yang kedua, menyediakan nilai dan mengomunikasikan nilai. Rantai nilai. Rantai nilai digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Setiap perusahaan merupakan sintetis dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menghantarkan, dan mendukung produknya. Rantai nilai memiliki 5 kegiatan premier, yaitu memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua, mengubah bahan menjadi produk akhir, mengirim produk akhir, memasarkan produk, dan yang terakhir memberikan layanan produk. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah keunggulan suatu produk yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Kompetensi inti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberikan sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kompetensi inti dapat diterapkan dalam berbagai pasar. Yang ketiga, kompetensi inti sulit ditiru pesaing.
Ya, ini adalah keunggulan ya. Kompetensi ini adalah keunggulan dari suatu produk yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Kemudian peran sentral perancangan strategis. Perancangan strategis berperan aktif dalam menunjang kelancaran usaha atau perusahaan. 3 bidang utama yang menjadi prioritas dalam perencanaan strategis adalah mengelola bisnis perusahaan sebagai portofolio investasi, menilai kekuatan setiap bisnis dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan, serta menyesuaikan diri dengan perusahaan tersebut dan menentukan strategi. Kebanyakan perusahaan terdiri dari 4 tingkat organisasi. Yang pertama tingkat korporat, yang kedua tingkat divisi, tingkat bisnis, dan tingkat produk. Perencanaan strategis korporat dan divisi. Beberapa koperasi memberi banyak kebebasan pada unit bisnis mereka untuk menetapkan tujuan dan strategi penjualan serta laba mereka sendiri. Semua kantor korporat melaksanakan 4 kegiatan perencanaan. Mendefinisikan misi korporat. Sebuah organisasi didirikan untuk mencapai sesuatu, membuat mobil, meminjamkan uang, menyediakan penginapan, dan seterusnya. Untuk mendefinisikan misinya, perusahaan harus menjawab pertanyaan klasik Peter Drucker. Yang pertama, apa bisnis kita? Kemudian siapa pelanggannya? Apa nilainya bagi pelanggan? Akan menjadi apa bisnis kita? Bagaimana seharusnya keadaan bisnis kita nanti? 5 karakteristik utama pernyataan misi yang baik. Yang pertama, memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Yang kedua, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Pernyataan misi mengambil pandangan jangka panjang. Pernyataan misi pendek, mudah diingat, dan mempunyai arti. Kemudian menentukan unit bisnis strategi. Perusahaan sering mendefinisikan bisnis mereka berdasarkan produk. Tetapi profesor pemasaran terkenal Harvard, Ted Levitt, berpendapat bahwa definisi pasar dari sebuah bisnis lebih unggul dari definisi produk. Kemudian menentukan sumber daya bagi setiap SBU. Setelah mendefinisikan SBU, manajemen harus memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SBU. Menilai peluang pertumbuhan. Yang ketiga ini, menilai peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan, dan menghilangkan bisnis lama. Kemudian cara perusahaan mengisi kesenjangan perencanaan strategis. Yang pertama, pertumbuhan intensif, pertumbuhan integratif, pertumbuhan diversifikasi, dan menyusutkan dan mendivestasikan bisnis lama. Organisasi dan budaya organisasi. Organisasi perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya korporatnya, yang semuanya dapat tidak berfungsi dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Budaya adalah DNA perusahaan, dari atas ke bawah. Kadang-kadang budaya korporat berkembang secara organik dan disalurkan secara langsung dari kepribadian dan kebiasaan CEO pada karyawan perusahaan. Inovasi pemasaran. Yang pertama, menghindari judul inovasi. Menghindari judul inovasi. Ya, memilih satu nama untuk tim inovasi yang tidak akan mengesampaikan rekan kerja. Ini adalah menghindari judul inovasi. Yang kedua, menggunakan sistem pertemanan. Ini apa? Yaitu menemukan kolaborator
dengan pemikiran yang sama di dalam organisasi. Kemudian segera menentukan ukuran. Nah, segera menentukan ukuran ini maksudnya menentukan sejumlah kriteria pendanaan, pengujian, dan kinerja yang berbeda untuk inovasi tambahan, eksperimental, dan yang berpotensi mengganggu. Yang keempat, membidik sasaran mudah terlebih dahulu. Maksudnya dimulai dengan ide-ide yang mudah diimplementasikan. Hal ini akan berhasil mendemonstrasikan apa yang dapat dilakukan sebelum dengan cepat beralih ke inisiatif yang lebih besar. Yang kelima, mendapatkan data untuk mendukung insting Anda. Gunakan pengujian untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki ide. Perencanaan strategis unit bisnis. Yang pertama, misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifikasinya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Analisa SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT. Kemudian formulasi tujuan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan. Sebagian unit bisnis mengejar bauran sasaran, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, kandungan risiko, inovasi, dan reputasi. Formulasi strategis. Strategis adalah rencana permainan untuk sampai ke sana. Setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, yang terdiri dari strategi pemasaran, serta strategi teknologi dan strategi pengadaan yang kompatibel. Formulasi dan implementasi program. Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologinya, perusahaan itu harus merencanakan program untuk memperkuat departemen R&D-nya, mengumpulkan intelijen teknologi, mengembangkan produk canggih, melatih wiraniaga teknik, dan mengembangkan iklan untuk mengkomunikasikan kepemimpinan teknologinya. Kemudian yang terakhir, umpan balik dan kendali. Setelah organisasi gagal merespon perubahan lingkungan, organisasi akan semakin sulit menangkap kembali posisinya yang hilang. Organisasi, terutama organisasi besar, dapat mengalami inersia sulit merubah satu bagian tanpa merubah bagian lain. Kemudian formulasi, kemudian perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasaran tentang pasar dan mengindikasi bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasaran. Kini, rencana pemasaran semakin berorientasi pada pelanggan dan pesaing, mempunyai alasan yang lebih baik dan lebih realistis dari masa lalu. Rangkuman eksekutif dan daftar isi. Yang kedua, analisis situasi, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan kendali implementasi. Ya, sebelumnya kita jelaskan dulu untuk rangkuman eksekutif dan daftar isi. Rangkuman eksekutif dan daftar isi yaitu rencana pemasaran harus dibuka dengan rangkuman singkat tujuan utama dan rekomendasi manajemen senior. Daftar isi menggarisbawahi sisa rencana tersebut serta semua prinsip pendukung dan rincian operasional. Kemudian analisis situasi.
Analisis situasi ini menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Analisis meliputi analisis kapabilitas perusahaan. Analisis customer meliputi market forecast, segmentasi, informasi tentang perilaku pelanggan, dan analisa kebutuhan pasar. Sedangkan analisis persaingan menyangkut kegiatan pesaing. Kemudian strategi pemasaran. Nah, di sini manajer produk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan, serta kelompok dan membutuhkan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Dilakukan dengan memuat tujuan berupa angka, seperti target yang ingin dicapai, pertumbuhan, market share, dan lain-lain. Strategi ini dimuat dalam istilah STP, segmentation, targeting, dan positioning. Strategi penawaran sering juga diwujudkan dengan taktik pemasaran yang meliputi 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Kemudian yang keempat, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini meliputi peramalan penjualan, pengeluaran, dan analisis titik impas atau BEP. Yang terakhir, kendali implementasi. Bagian ini menggarisbawahi kendali untuk mengamati dan menyesuaikan implementasi secara umumnya. Bagian ini menyebutkan tujuan dan anggaran setiap bulan atau kuartal. Jadi, manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.